Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa STIA Bandung. Apa kabarnya, teman-teman? Semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Tuhan semesta alam, selalu diberikan kesehatan, dan juga selalu diberikan semangat yang tinggi, konsisten, untuk antusias dalam mengikuti perkuliahan. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf sangat telat sekali ini untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Tapi yang terpenting maknanya semoga teman-teman amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta bulan Ramadan kemarin menjadi titik tolak teman-teman supaya teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya, ya. Jangan cuma puasa menahan lapar saja, sodako saja, taraweh saja, tapi julid jalan, tapi kemudian culas jalan, nah itu yang repot. Makanya saya harap teman-teman lepas dari Ramadan ini, semoga menjadi titik tolak kita bersama, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya. Nah teman-teman, alhamdulillah kita semua sekarang sudah menginjak pertemuan keempat, atau mungkin pertemuan ke-7-8 ya. Pertemuan ke-7-8. Kemarin kita sudah UTS, semoga gampang jawabannya, semoga memudahkan teman-teman dan menambah wawasan yang baru ya buat teman-teman ya. Jangan anggap UTS itu sebagai aduh ini cobaan yang berat, aduh sadis Bapak dosen memberikan soal yang susah. Enggak, itu bukan buat nyusahin kita, tapi supaya teman-teman bisa mengevaluasi hasil pembelajaran selama beberapa pertemuan ke belakang. Paham ya teman-teman? Nah, baik teman-teman, untuk hari ini kita sudah mulai masuk pada materi yang bersifat praktikal, bersifat pokoknya berorientasi kepada moral, dan lebih kepada pegangan, bukan pegangan juga, apa yang namanya, alat untuk teman-teman bisa menciptakan atau bisa menjalankan birokrasi pemerintahan atau pelayanan yang sehat. Seperti itu. Nah, kenapa saya mengulas hal seperti itu dan memberikan gambaran seperti itu? Karena hari ini teman-teman, kita akan belajar tentang apa itu yang dinamakan sebagai integritas publik. Nah, jadi teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang integritas publik. Nah, teman-teman, sebagai gambaran, teman-teman, saya akan menyertakan slide supaya teman-teman nggak bosan lah lihat muka saya terus. Dari kemarin kan muka saya terus kalau materi. Nah, hari ini saya pakai slide lah, supaya teman-teman sedikit punya pemandangan yang variatif. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan belajar tentang integritas publik. Nah, apa sih sebenarnya integritas publik? Sebelum kita loncat ke sana, teman-teman yang baik dan yang budiman, saya pengen ngebahas dulu tentang apa sih sebenarnya segitiga kompetensi profesional dalam pelayanan publik. Di mana nanti dari sini kita nanti akan baru bisa nyambung ke apa sih itu sebenarnya integritas publik. Nah, teman-teman, segitiga kompetensi profesional pelayanan publik itu dibagi menjadi 3 jenis atau 3 konsep. Yang pertama itu adalah kompetensi teknis, yang kedua adalah kompetensi etika, dan yang ketiga adalah kompetensi leadership. Ketiganya, teman-teman, bukan merupakan prioritas satu sama lain. Artinya teknis mendahului etika, etika mendahului leadership, atau leadership yang lebih penting ketimbang teknis dan etika. Enggak. Ketiganya ini merupakan ketiga konsep yang saling beriringan dan sangat diperlukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Seorang aparatur sipil negara, seorang tenaga honorer, atau seorang birokrat sepatutnya memiliki 3 kompetensi profesional ini jika dia berkutat pada pelayanan publik. Yang pertama itu sendiri saya pengen ngebahas pertama dari kompetensi teknis dulu deh. Nah, kompetensi teknis ini seperti apa sih Pak? Contohnya ya mungkin teman-teman sudah bisa menerka ya. Kompetensi teknis itu lebih kepada bagaimana seorang birokrat memahami SOP yang sudah ditetapkan dan menjalankannya atau mengimplementasikannya secara lancar dan secara
taat hukum, kemudian pengetahuan si birokrat sendiri tentang cara menggunakan aplikasi-aplikasi e-government, kemudian apalagi namanya, pengetahuan seorang birokrat untuk menguasai jaringan-jaringan atau konektivitas hubungan birokrasi di pemerintahan di suatu daerah itu merupakan kompetensi teknis. Ya. Nah, jika seorang birokrat tidak punya kompetensi teknis, apa jadinya, Pak? Teman-teman mungkin sering mendengar bahwa PNS sekarang mah bisa dengan main Juma di komputer. Itu merupakan contoh birokrat yang tidak memiliki kompetensi teknis. Disuruh untuk mengurus misalnya pegawai desa nih, sistem keuangan desa, upload dan lain sebagainya, nggak ngerti kan? Nggak, saya main solitaire. Dia tidak punya kompetensi teknis, dia nggak ngerti caranya untuk itu. Nah, kemudian juga orang-orang yang tidak memiliki kompetensi teknis itu adalah orang-orang yang nggak tahu SOP, maunya loncat aja, maunya loncat aja, maunya loncat aja. Maunya dapat selipan amplop aja supaya lancar. Nanti dibantulah loncat ke atas. Nah, itu yang dimaksud dengan birokrat yang tidak memiliki kompetensi teknis. Ada dua kemungkinan, antara dia itu sudah tahu SOP-nya tapi menurut dia ribet. Yang kedua, dia tidak tahu sama sekali SOP-nya. Dan sudah keenakan mengerjakan kebiasaan-kebiasaan lama. Gitu, teman-teman. Itu yang disebut dengan kompetensi teknis. Nah, kemudian ada juga kompetensi etika. Kompetensi etika itu berkutat pada bagaimana manajemen nilai, kemampuan penalaran moral, kemudian moralitas pribadi, moralitas publik. Nah, yang paling penting juga adalah Yang paling penting juga adalah etika organisasi. Nah, manajemen nilai ini lebih kepada bagaimana kemampuan seorang birokrat tersebut memahami atau memanage nilai-nilai yang dianut, nilai yang positif ya tentunya, untuk diaplikasikan dalam kegiatan pelayanan publik. Kemudian bagaimana kemampuan penalaran moral. Artinya si birokrat tersebut ini kiranya bisa menafsirkan moral yang disepakati secara umum nggak dalam kegiatan pelayanan publik, seperti misalnya kita semua sepaham kan bahwa korupsi itu merupakan patologi birokrasi. Kita semua sepakat bahwa korupsi itu merupakan tindak kriminal yang tidak bisa dimaafkan karena merugikan banyak orang. Nah, ketika tindak korupsi tersebut merupakan kesepakatan untuk jangan dilakukan, birokrat tersebut harus mampu menjalankan hal tersebut di pelayanan publik. Dia harus paham bahwa anti korupsi itu bukan berarti cuma anti menyelewengkan uang, tapi juga anti menerima suap, tapi juga anti cuan, nyatut secara ilegal. Nah, itu kan korupsi maksudnya. Nah, ketika dia menerima amplop, dia menolak, itu merupakan kemampuan penalaran moral. Kemudian juga ada moralitas pribadi, ada juga moralitas publik. Nah, moralitas pribadi itu lebih kepada ramah kepada konsumen atau kepada user. Siapa user dari pelayanan pemerintahan? Ya jelas merupakan masyarakat. Namun teman-teman, moralitas pribadi itu lebih kepada bagaimana kita harus ramah tanpa dipaksakan oleh aturan. Bagaimana kita harus gerak cepat melayani, bagaimana kita harus efektif, bagaimana kita harus efisien. Itu yang disebut moralitas pribadi. Dan umumnya teman-teman, moralitas pribadi dan moralitas publik ini juga merupakan dua hal yang saling berkesinambungan satu sama lain. Moralitas publik sendiri dibentuk dari moralitas pribadi dari masing-masing individu. Jadi nggak mungkin ada moralitas publik jika moralitas pribadi itu tidak terbentuk. Nah, yang keempat juga ada etika organisasi. Etika organisasi yang baik itu yang seperti apa sih, Pak? Itu tadi, etika yang berlandaskan kepada moralitas publik atau moralitas pribadi. Kerja harus efektif, efisien, itu harusnya menjadi etika organisasi. Kemudian tidak menerima suap, itu juga harusnya menjadi etika organisasi. Bekerja secara cepat, bekerja secara
gesit itu juga merupakan bagian dari etika organisasi. Jadi itu yang menjadi bagian dari kompetensi etika. Nah, kemudian juga ada kompetensi leadership. Nah, leadership ini lebih kepada penilaian dan penetapan tujuan, keterampilan manajemen baik hard maupun soft, gaya manajemen, dan terakhir adalah keterampilan politik dan negosiasi. Nah, teman-teman, dalam kompetensi leadership ini, gaya manajemen merupakan salah satu poin yang paling menarik. Kita sering mengeluhkan bahwa untuk ngurus apa-apa itu ke pemerintahan itu pasti bayangan kita ribet. Kemudian bertele-tele, prosesnya panjang, dan lain sebagainya. Saya pribadi dulu pernah ngurus untuk legalisir akta kelahiran di Disduk Capil, Kota Bandung. Memang pada saat itu akta kelahiran saya itu Kupang, di Kabupaten Kupang. Saya lahir di Kupang, kebetulan. Nah, saya pertama hadir dan datang ke Disduk Capil itu crowded kan, sudah pasti itu ramai banget orang. Nah, yang kedua itu saya sebenarnya ngurusnya tahun berapa? Tahun 2012-an, 2013-an kalau tidak salah. Semoga aja sekarang sudah ada perubahan. Tapi ini bukan berarti menjelekkan nama baik Disduk Capil. Ini adalah kondisi pada saat itu dan menjadi contoh, bukan menjadi aduan. Ya, beda antara contoh dan aduan. Nah, pada saat itu sebagai orang yang pertama kali mengurus tentang legalisir akta kelahiran, saya bingung harus kemana dulu karena di situ tidak ada SOP atau alur yang menerangkan kepada masyarakat atau user. Satu-satunya sumber informasi itu adalah penjaga loket yang ada di depan. Bukan penjaga loket, kalau di bank kayak satpam gitulah yang berdiri memberikan informasi. Saya paham petugas tersebut capek dan lain sebagainya. Makanya akhirnya kemudian ketika ada ibu-ibu yang bolak-balik dan dikasih tahu nggak ngerti, dia sedikit nyentak dan lain sebagainya. Tapi orang lain jadinya lihat kayak gitu, aduh ini gimana? Takut mau bertanya, karena takut malu bertanya, sesat di jalan bingung juga. Saya bertanya dan dapat jawaban yang tidak puas juga. Makanya saya cuma disuruh ke loket kedua, katanya, silakan. Pas sudah ke loket kedua, ini nggak bisa ini katanya, nggak bisa dilegalisir di sini di Kota Bandung, harus ke Kabupaten Kupang katanya. Waduh, kata saya, nggak bisa banget ini apa gimana, kata saya. Sebentar, saya tanyakan dulu, nunggu setengah jam, nunggu, datang lagi, nggak bisa, tetap nggak bisa, tapi coba aja, adek coba ke atas. Dioper akhirnya ke atas. Udah di atas, nunggu lagi 1 jam. Karena pejabat yang terkait sedang banyak tamu. Udah diterima sama pejabat terkait, gini, saya ceritakan kondisinya gini. Tetap nggak bisa, katanya. Maksudnya, kalau nggak bisa ya udah aja nggak bisa, nggak usah dioper ke atas, itu yang bikin jengkel. Nah makanya pada akhirnya jika ada pelayanan yang seperti itu ya pada akhirnya orang akan menilai birokrasi pemerintahan itu ribet, nggak jelas dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan gaya manajemen yang buruk. Tapi kita berharap, saya juga berharap di sini ada pegawai Disduk Capil Kota Bandung semoga sudah memberikan update terbaru, perubahan terbaru tentang pelayanan. Karena jika pelayanan terus seperti itu, sampai kapanpun birokrasi pemerintahan akan dianggap sebagai birokrasi yang bertele-tele dan tidak jelas. Ya. Nah, baru kita masuk teman-teman ke apa sih itu sebenarnya integritas publik. Integritas publik menurut Haryatmoko itu merupakan kualitas perilaku seseorang atau organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, standar, dan aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi dalam masyarakat. Nah, akhirnya nyambung ke sini, teman-teman. Setelah tadi kita berbicara tentang standar atau konsep pelayanan publik, kita sekarang sudah masuk ke integritas publik, di mana integritas publik itu merupakan
kualitas perilaku seseorang yang mengacu kepada nilai-nilai standar dan aturan moral yang diterima, itu yang harus digarisbawahi, yang diterima oleh anggota organisasi dalam masyarakat. Artinya, integritas publik itu juga merupakan sebuah konsep di mana seseorang itu harus dalam bergerak itu harus menggunakan jubah-jubah atau nilai-nilai aturan moral yang sudah disepakati dalam masyarakat. Ya, contohnya mudah ya seperti tadi. Dalam tatanan organisasi masyarakat itu korupsi itu nggak benar. Nah, makanya untuk menjadi organisasi yang berintegritas, maka organisasi tersebut itu harus melawan atau memerangi tindak pidana korupsi. Itu sebagian contoh kecil. Nah, kemudian mengapa sih integritas publik itu penting? Sebelum menjawab ini, saya ingin menjelaskan bahwa integritas publik itu pada dasarnya, teman-teman, diawali dari organisasi terkecil dalam kehidupan manusia atau organisasi pertama dalam kehidupan manusia, yakni dari keluarga. Sebuah nilai, sebuah moralitas, sebuah konsep-konsep positif itu pasti tumbuh pertama kali dari keluarga. Ibu pasti melarang seorang anak untuk mencuri, karena mencuri itu perbuatan yang tidak terpuji. Ibu pasti melarang anaknya untuk menyentuh, jika anaknya laki-laki, titik-titik sensitif dalam perempuan. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak bermoral. Seorang ibu juga pasti memberitahu kepada anaknya untuk jangan ujug-ujug melakukan tindakan kekerasan kepada teman sebayanya. Harus bersikap lemah lembut, harus bersikap ramah, harus bersikap merangkul dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai positif itu umumnya tumbuh dari keluarga. Baru kemudian berlanjut ke sekolah. Di sekolah diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan itu untuk bertanggung jawab, untuk musyawarah, untuk tenggang rasa, untuk peka, untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, untuk bersatu, untuk mengacu kepada ketuhanan dalam setiap perilaku tindakan, dan untuk bersikap adil. Sekolah diajarkan seperti itu. Nah, kemudian masyarakat juga ikut andil dalam pembentukan nilai-nilai penting seseorang. Seperti misalnya masyarakat itu mendorong tentang sosialisasi, kehidupan sosial. Masyarakat juga mendorong tentang musyawarah dan sebagainya. Dan masyarakat menjadi praktek-praktek dari teori yang sudah dipelajari di keluarga dan juga sekolah. Oh, kita harus bertanggung jawab. Nah, ketika bersosialisasi dengan masyarakat, ketika kita dipercaya misalnya menjadi ketua Siskamling, ya kita kudu menjaga keamanan dong. Saya jadi ketua Siskamling, oke, suruh orang kamu tidur. Nah, itu yang ngaco. Selanjutnya, integritas publik juga dibentuk dari hasil pendidikan dan pelatihan. Kan PNS suka ada tuh diklat SAR. Nah, di situ nanti dibentuk bagaimana integritas publik itu penting. Dan yang terpenting, teman-teman, integritas publik itu merupakan landasan utama dari etika publik. Nah, itu yang paling penting. Ada 3 kemampuan dalam integritas publik, teman-teman. Nah, ini ekspresi dari integritas publik itu sendiri, atau contoh dari integritas publik itu sendiri. Kan sedari tadi kita ngalor ngidul ya ngomong tentang integritas publik secara definisi, integritas publik dalam pelayanan, contohnya seperti apa. Nah, ini merupakan gambaran yang jelasnya tentang integritas publik. Itu bentuk-bentuknya seperti apa ya ini. Yang pertama, integritas publik dalam pelayanan publik atau dalam birokrasi itu yang pertama adalah mampu memenuhi janji dan kewajiban serta dalam konteks pelayanan publik. Artinya, nah kembali ke contoh yang akte kelahiran tadi, ketika meja pelayanan menjanjikan bahwa oh ini bisa Pak diurus asal Bapak memenuhi ini dan lain sebagainya. Ketika user kembali membawa persyaratan, langsung diurus, jadi itu yang dimaksud dengan integritas publik, sesuai antara lisan dengan yang dijanjikan. Jangan, aduh Bapak itu harusnya ada KTP, ada surat nikah, ada
kartu nikah, ada apa lagi, ada kakak dan lain sebagainya. Tapi ketika si user memenuhi semua yang dibutuhkan, oh tetap nggak bisa deh Pak, kayaknya soalnya ada administrasi yang mungkin Bapak nggak mampu lah. Nah kalau gitu kan kesel, itu berbelit-belit namanya. Jadi seseorang yang berintegritas itu harus mampu memenuhi janji dan kewajibannya. Seorang presiden dianggap sebagai orang yang berintegritas ketika dia berjanji terhadap visi misinya, dia menjalankan juga visi misi tersebut. Janji kampanyenya kemudian dijalankan pada masa dia memerintah. Seperti contoh ya, misalnya Jokowi ketika kampanye itu dia ingin menjanjikan kereta cepat Bandung Jakarta misalnya seperti itu. Ketika dia menjadi presiden, dia kemudian langsung merealisasikan proyek tersebut. Nah, itu yang disebut dengan integritas. Tapi seorang presiden juga bisa tidak berintegritas ketika kampanye dia berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, tapi kemudian ketika dia menjadi presiden, Jaksa Agung malah saling berhadapan dengan korban pelanggaran HAM. Nah, itu namanya tidak berintegritas. Karena apa? Karena apa yang dijanjikan dan apa yang diucapkan itu tidak sama. Yang kedua adalah jujur dan berorientasi ke makna. Artinya mampu menghubungkan visi dan praktek. Ini merupakan sambungan dari yang pertama. Mampu memenuhi janji dan kewajiban. Nah, untuk memenuhi janji dan kewajiban itu perlu jujur dan berorientasi ke makna. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting nih, seorang birokrat jika ingin memiliki integritas publik, itu harus mampu menangkap tanda-tanda zaman. Jadi kita jangan jadi boomer terus ada masa zaman saya mah yang terbaik di antara yang lain. Pada akhirnya menghandle fenomena di dewasa ini menggunakan cara-cara lama. Pada akhirnya akan terjadi negasi atau penolakan. Contohnya apa? Sekarang kita hidup di zaman demokrasi. Kita hidup di zaman transparansi. Kita hidup di zaman media massa itu bebas menyebarluaskan berita dan para pengguna atau masyarakat itu bebas mengakses distribusi berita. Nggak bisa teman-teman jika di masa yang serba transparan ini pemerintah menjalankan cara-cara yang dijalankan pada masa Orde Baru dulu. Nggak suka orang mengkritik terus, curi. Nggak akan bisa. Pasti ketahuan oleh media massa. Kita ambil contoh aja dalam kasus kematian Wakil Bupati Sangihe. Memang tidak ada bukti autentik bahwa beliau diracun atau apapun itu, tapi kan masyarakat bisa menilai, teman-teman. Ya. Alur yang pertama, Wakil Bupati menolak pembukaan tambang emas. Kemudian dalam perjalanan dari Denpasar ke Manado, kalau nggak salah ya Denpasar ke Manado, tiba-tiba beliau mengeluarkan darah dari hidung dan kolaps. Dan yang paling bodor kemudian jenazahnya langsung dikremasi. Kok dikremasi? Kok nggak diotopsi? Nah pada akhirnya kan timbul pertanyaan-pertanyaan di publik. Nggak bisa teman-teman cara-cara lama itu digunakan di masa-masa yang serba transparan. Itu yang dimaksud dengan sebuah pemerintah itu harus mampu menangkap tanda-tanda zaman. Artinya update apapun, cara-cara apapun itu harus pemerintah itu harus bisa menyesuaikan. Pemerintah sekarang yang dipakai malah cuma slogan-slogannya, bukan slogan apa namanya? Ya bungkus-bungkusnya lah. Yang milenial diambil, milenial ikuti, tapi tidak mencerminkan ekspresi dari milenial itu sendiri. Gitu. Nah, sulit bagi sebuah pemerintah jika mereka tidak mampu menangkap tanda-tanda zaman. Apalagi sekarang serba online. Nah, makanya apa-apa sekarang pelayanan diharapkan oleh masyarakat itu lebih efisien dan lebih praktis melalui online. Nggak bisa kalau
pemerintah itu cuma yang penting online beres. Kalau misalnya aksesnya tidak user friendly ya gawat. Akan menerima hujatan lagi. Seperti contoh bikin paspor. Ternyata bisa lewat aplikasi gini-gini, tapi kan cuma daftarnya aja. Ujung-ujungnya ngantri lagi ke kantor imigrasi. Sama seperti kemarin itu pembuatan SIM, perpanjangan pajak. Tapi pajak sudah efisien sih, maksudnya bayar ke bank, tinggal bawa, cetak, selesai. Itu sih udah lumayan efisien. Maksudnya ya kalau bagus ya jangan diutak-atik lagi lah. Ini maksudnya yang tidak efisien. Itu salah satunya paspor. Nah, contoh lain bisa teman-teman cari ya. Jadi gawat bagi sebuah pemerintahan ketika sebuah pemerintahan itu hanya menggunakan embel-embel zaman yang aktual atau yang tertentu. Seperti misalnya itu. Yang penting online. Ketika tidak user friendly ya udah tamat. Akan menerima hujatan baru dan lain sebagainya. Contoh lain misalnya BUMN. Bank saja misalnya. BCA itu biar potongannya gede. Saya bukan nasabah ya, tapi teman-teman saya banyak yang pakai BCA. BCA itu biarpun potongannya gede, tapi banyak orang-orang yang mau menabung di sana. Banyak orang-orang yang bertransaksi di sana. Karena apa? Karena BCA itu memberikan perlindungan data yang sangat luar biasa kepada nasabah. Selain itu, keramahan pegawainya juga wani ngadu lah dengan pegawai-pegawai BUMN atau bank-bank lain. Gitu. Beda dengan misalnya bank-bank BUMN seperti BTN. BTN tuh mobile bankingnya itu, pusing. BNI pun sama. BNI saya pakai nih, saya nggak asal ngomong. Maksudnya saya juga usernya gitu. Saya BTN pakai mobile bankingnya, BNI juga pakai. BNI itu setiap update tuh, fiturnya tuh, ya buat saya sih saya bisa mengimbangin. Cuman saya nggak ngerti tuh kalau orang tua pakai mobile banking BNI bisa nggak? Apalagi BTN. BTN nggak enak banget kalau dibuka. Nah itu teman-teman, artinya pemerintah itu harus mampu menangkap tanda-tanda zaman jika ingin disebut sebagai pemerintahan yang berintegritas. Nah, pada akhirnya pelayanan publik itu punya irisan yang kuat antara integritas pribadi dengan integritas publik. Nah, terakhir teman-teman, ada 7 prinsip integritas publik. Prinsip pertama itu adalah pejabat publik harus bertindak sesuai dengan prinsip dasar yang melegitimasi kekuasaan pemerintah yang konstitusional. Jadi jika memang pemerintah yang baru, ya mau pemerintah baru, mau pemerintah yang akan datang pun pasti harus berlandaskan Pancasila, bukan? Nah artinya jika dalam bertindak itu ya teman-teman atau pejabat publik itu harus bertindak sesuai dengan falsafah dasar negara. Ya, ketika Pancasila mendorong untuk menjadi manusia yang adil dan beradab, ya yuk ketika menjalankan pelayanan publik itu harus adil, itu harus ramah sebagai ekspresi dari beradab, masyarakat yang beradab. Nah kemudian prinsip yang kedua, pejabat publik juga harus menyetujui untuk menomorduakan keputusan pribadi dengan hasil-hasil dari proses yang sah secara hukum dan profesionalisme. Pejabat publik harus menyetujui untuk menomorduakan keputusan pribadi. Jadi kalau ada keputusan yang sah atau misalnya undang-undang yang mengatur tentang suatu hal dari pusat, ya publik nggak bisa sakahayang mana. Pejabat publik nggak bisa sakahayang mana. Pejabat publik harus mengacu kepada undang-undang yang lebih tinggi. Nah, mereka juga harus bertindak secara akuntabel baik terhadap atasan maupun publik. Jujur dan tepat ketika mempertanggungjawabkan. Nah, teman-teman, pejabat publik yang berintegritas itu adalah bagi saya pejabat yang bisa memberikan komunikasi yang ramah baik kepada atasan atau kepada publik dengan sama. Ngerti nggak? Seperti contoh misalnya saya adalah kepala dinas pelayanan
iktp. Ketika ada wali kota datang, saya memberikan porsi komunikasi yang ramah seperti yang bisa saya berikan. Namun ketika loncat ke masyarakat yang bertanya tentang kejelasan KTP, saya juga harus memberikan porsi yang sama ramahnya. Jadi nggak dibeda-bedakan gitu loh. Itu yang disebut sebagai integritas publik. Ya Anda lah sebagai masyarakat pasti gendok kan ketika nah itu si bapak mau ketika ya wali kota mau aduh nih ramah, aduh nih kio, aduh kau orang jebras-jebris. Itu kan publik tuh menilai tentang integritas publik dari seorang pejabat. Nah, prinsip yang keempat adalah mereka harus bertindak secara kompeten dan efektif mencapai tujuan dalam batas yang sudah ditentukan. Harus kompeten dan efektif. Kompeten itu artinya sesuai bidangnya. Dia harus kerja sesuai dengan bidangnya, ulah sotoy, ulah ngelengkahan batur. Dan juga harus efektif, jangan berbelit, jangan beribet-ribet, jangan diayak-ayak. Dan prinsip yang kelima adalah harus menghindari favoritisme dan berusaha independen serta objektif. Menghindari favoritisme itu ya fanatik lah kepada salah satu pihak atau salah satu calon. Harus independen dan objektif. Prinsip 6, mereka setuju untuk menggunakan dana publik secara hati-hati dan efisien untuk tujuan yang telah disetujui. Nyambung dari yang tadi, jangan menggunakan kepentingan pribadi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas publik. Dan terakhir, mereka harus menjaga kepercayaan dan legitimasi lembaga-lembaga negara. Nah, makanya teman-teman, pada akhirnya, kepercayaan publik yang lemah itu berangkat dari lemahnya integritas publik. Nah, saya harap teman-teman, ketika teman-teman nanti menjadi birokrat yang terjun langsung dalam pelayanan publik, saya harap teman-teman ini bisa mengimplementasikan nilai-nilai moral-moral positif untuk dijadikan sebuah ekspresi integritas dan diimplementasikan secara menyeluruh dalam proses pelayanan publik. Demikian perkuliahan kita hari ini, teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, maka silakan chat saya secara personal. Semoga ilmu yang saya berikan, walaupun sedikit dan tidak begitu memuaskan mungkin buat teman-teman, sedikit-dikitnya semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan saya harap teman-teman nanti semoga ada 1 atau 2 yang jadi pejabat. Ingat pesan saya untuk jaga terus integritas teman-teman. Ya, karena ketika teman-teman nanti sudah menjadi pejabat, tahu-tahu terlibat kasus A dan B, amit-amit naudzubillah min dzalik, yang malu, yang pertama kali malu itu selain orang tua ya jelas saya, gurunya. Seperti yang tidak ngajarin. Ya, artinya ini harus benar-benar teman-teman ingat, harus benar-benar teman-teman pahami, harus teman-teman jalankan, implementasikan. Ya. Kuncinya adalah konsisten. Apa yang teman-teman ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang teman-teman jalankan. Begitu pula sebaliknya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.